Oke, ini quick update aja ya, Gaptek News. Jadi rumor dan desas-desus untuk GPU Intel Arc itu kan emang terus bertebaran ya. Gue juga terus mengupdate apa aja perkembangan dari GPU Intel Arc ini, mulai dari awal announcement-nya Intel sampai dengan beberapa rumor-rumor dan juga bocoran-bocoran yang beredar di media. Beritanya selalu hype, bahkan gue pun terkadang suka kena serangan-serangan dari orang-orang yang memang udah ngarepin banget Intel Arc ini, karena ya reviewer luar itu udah ada yang sempat hands-on dan udah sempat ngetes dikit lah gitu ya. Ya reviewer luar itu dikarenakan mereka benar-benar rela ngeluarin budget berapapun asal dapetin itu kartu grafis. Karena yang kita tahu memang dari brand Gunner itu Intel Arc udah ada di market China. Meskipun di marketnya sendiri sebenarnya nggak jelas adanya di mana gitu stoknya ya. Jadi yang benar-benar pegang itu dia jual mahal banget, dan ada beberapa reviewer luar yang memang rela beli dengan harga berapapun asal bisa nyobain dan bisa ngontenin. Tapi gua nggak begitu, karena concern gua itu bukan untuk ngasih harapan doang ke kalian gitu. Tapi concern gua untuk Intel Arc ini ya dari sudut pandang konsumer juga gitu. Jadi gua memposisikan diri gua sebagai calon pembeli yang memang ngarepin juga si Intel Arc ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan barang yang nggak pernah ada sama sekali di pasaran gitu kan, buat apa juga gua nyobain. Jadi sudut pandangnya tuh kayak ngelihat Intel nih sebenarnya serius nggak sih sama si Intel Arc ini. Abis itu kan muncul pertanyaan-pertanyaan juga, kok brand partner yang awal-awal dipilih kok kayak Gunner, nggak biasanya gitu untuk Intel. Ada apa sih sebenarnya sama Intel? Kok bertahun-tahun ini GPU cuma jadi gorengan berita doang gitu ya? Kurang pede kah? Apa kurang riset kah? Kalau emang kurang riset, kenapa nggak menggait brand partner yang memang udah biasa digait sama Intel di awal-awal, sehingga risetnya bisa terbantu juga? Banyak hal-hal yang janggal lah soal Intel Arc ini di luar apa yang Intel janjikan, dan juga spesifikasi beserta konfigurasi yang ditawarkan dari announcement mereka. Nah, baru-baru ini bocoran mengenai Intel Arc kembali muncul, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2022. Berita bocoran tersebut menunjukkan roadmap perilisan dari Intel Arc ini, yang disinyalir harusnya rilis di bulan Juli dan mundur lagi ke September atau kuartal 3 gitu deh. Katanya loh ya. Ya Gunner sih emang udah kelihatan dari bulan Juli, meski di media doang, tapi brand partner lain masih dipertanyakan. Nggak lama dari itu, Intel mengumumkan bahwa mereka menutup divisi Intel Optane. Ya, bisnis model seperti Optane ini emang nggak punya umur panjang, karena harga SSD semakin terjangkau, sehingga harddisk udah nggak perlu lagi akselerasi tambahan, dan bisa dijadiin arsip storage aja gitu. Intel mengkonfirmasi kalau Optane ini emang udah nggak menghasilkan cuan untuk mereka. Jadi ya kalau diterusin cuma bikin boncos doang. Ironisnya nih, Intel juga sedang mempertimbangkan divisi discrete GPU mereka. Menurut Koretex yang mengutip sumber internal Intel mengatakan bahkan next gen GPU Intel pun emang masih terlihat sangat dipertanyakan, yang menandakan bahwa discrete GPU Intel ini emang masih jauh dari kata siap. Dugaan sumber dari Intel tersebut mengatakan program discrete GPU Intel saat ini sedang dievaluasi untuk kelanjutannya. Manajemen Intel juga prihatin dengan discrete GPU ini mengingat perkembangan terus melesat. Sementara discrete GPU mereka Alchemist belum ada kesiapan, bahkan udah harus dipertanyakan lagi mengenai next gen Battle Mage mereka. Tidak perlu informasi non-publik untuk mengetahui bahwa kami telah gagal mencapai apa yang kami harapkan pada tahap ini. Tapi kami selalu tahu sampai di titik ini akan menjadi proses pembelajaran dan ada perubahan nyata pada prioritas, dan proses sedang dilakukan untuk memperbaiki kegagalan ini di masa depan. Dugaan sumber dari Intel. Saat ini, Intel emang masih belum menutup untuk divisi discrete GPU mereka. Jadi mereka masih nerusin untuk prosesnya. Tapi, jika keuangan Intel semakin memburuk karena ini, salah satu yang bisa dikorbankan adalah ya divisi discrete GPU. Karena pastinya investor mereka juga bakalan ngerasa rugi bertahun-tahun ya, nggak menghasilkan apapun, bakar duit terus, ya otomatis divisinya bakalan bisa ditutup juga. Jadi tantangan terbesar di sini untuk tim discrete GPU dari Intel untuk ngebikin produk yang memang sukses di pasaran. Karena kalau gagal bisa langsung ditutup. Ya mau gimana, riset sepanjang itu hasil masih nihil, kepercayaan diri pun belum kelihatan. Jadi gua rasa sampai di sini ada sedikit jawaban dari pertanyaan yang muncul di kepala gua mengenai
Kenapa Intel pilih partner di awal-awal dengan brand partner yang seperti itu dalam tanda kutip ya nggak biasanya lah gitu ya. Amit-amit kan kalau misalkan Intel Arc ini cuma jadi berita, habis itu bubar. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Intel Arc ini sudah bisa dinobatkan sama kita sebagai GPU Goib number one? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue. Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek, beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.